Cek 1 2, cek jok 1 2 and go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Moncos bukan Boncos di acara Bimbang Show. Bincang-bincang mengenai Palembang. Dan sekarang atau saat ini di hadapan saya sudah ada orang terpandang, orang terhormat, orang nomor 1 di Palembang. Siapa lagi kalau bukan dia? Langsung kita sambut. Pak Bambang Satrio Leleno. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Rasanya kalau belum tos belum ini. Oke. Sehat. Iya. Keluarga sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua. Mudah-mudahan semua teman juga sehat. Alhamdulillah semuanya juga pada sehat ya, biar bisa menyaksikan ini acara. Karena ini acara juga jarang-jarang. Dan memang kalau undang Bapak ini itu masalah waktu termasuk sangat sulit. Karena beliau memang banyak undangan, banyak rapat di mana-mana. Ini pun alhamdulillah Pak Satrio sudah menyempatkan diri untuk hadir di Bimbang Show. Terima kasih banyak Pak. Sebelumnya kita ngopi dulu Pak biar lebih rileks. Gak ada kuenya ya? Kuenya belum disediain Pak, lagi di pasar belum dibeli Pak. Mantap kopinya pahit Pak. Luar biasa nih yang bikin ini. Baik Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir di acara Bimbang Show. Namun ada beberapa pertanyaan yang nanti mungkin Bapak bisa jawab. Nah, untuk yang pertama misalkan Pak, bagaimana kesan-kesan Bapak selama menjadi Kabarembang Pak? Ada ini ya, satu perbedaan ketika saya dari Pinalatas ke Palembang. Iya. Tapi satu hal yang saya syukuri, Apa itu? Palembang jauh lebih santai, lebih bukan kegiatannya kan penting, tapi tidak begitu padat seperti di Pinalatas. Ini bagi saya merupakan satu anugerah, karena selama ini saya itu sering melupakan kepentingan keluarga. Dengan di Palembang saya bisa membagi-bagi waktu dengan baik. Bisa main badminton, bisa lain-lain lah bilang. Oh, jadi banyak waktu Pak ya? Banyak waktu ya. Alhamdulillah. Jadi memang kalau di sebelumnya itu di bidang atas jadwal memang padat sekali Pak ya? Iya, karena memang juga kegiatannya banyak sekali, anggarannya besar sekali sehingga mengatur waktu juga agak susah. Kalau di Palembang ini relatif lebih nyaman bagi saya dalam hal mengatur waktu. Bisa bagi waktu untuk keluarga, untuk kantor, untuk teman-teman. Jadi kalau di Palembang istilahnya tanggal merah ya tetap tanggal merah. Jadi kalau di Pinalatas tanggal merah berubah jadi hitam ya Pak ya? Hitam semua. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Pak Satrio ini. Jadi memang lebih rileks dan lebih santai untuk saat ini di Palembang Pak ya? Untuk kerjaan mungkin lebih dominan di Pinalatas. Lebih padat di Pinalatas. Lebih padat. Dominan. Kalau dominan, Palembang juga dominan. Dominan. Untuk menunjang kegiatan Kementerian Ketenagakerjaan juga luar biasa Palembang. Luar biasa. Perannya luar biasa. Oh, mantap sekali Pak Satrio ini. Saya doakan Bapak sehat terus. Amin. Panjang umur dan tetap sukses Pak ya. Lalu untuk ada pertanyaan kedua seperti ini. Ada nggak sih Pak cerita unik selama Bapak menjadi Kabarembang yang saat ini Pak? Cerita-cerita unik yang Bapak udah alami gitu. Gimana Pak? Tahun ini ada juga sih, makanya pertama kali saya datang ke Palembang itu sepertinya saya melihat suasana Palembang itu tegang dengan kedatangan saya. Sama seperti saya dong Pak, sekarang tegang ya. Iya. Ya mungkin kalau lihat ya kan, kalau jujur aja lah, tampang saya kan bukan tampang orang ramah, ya. Tapi begitu saya berkomunikasi dengan teman-teman Palembang ternyata semuanya bisa cair dan mungkin mereka pada waktu itu bayangan teman-teman Palembang itu ngelayanin saya itu sulit. Tapi ternyata mungkin saya itu segampang-gampangnya orang yang dilayani gitu. Oh gitu Pak. Ya karena saya tidak terlalu kaku, tidak terlalu protokoler, saya santai aja lah dengan seluruh teman aja, siapapun juga. Semuanya masuk Pak ya, semua kalangan. Jadi nggak seperti kanebo kering Pak ya. Kalau kanebo basah itu banyak manfaatnya Pak ya. Kalau kanebo kering disenggol patah. Bergaul dengan siapa aja Pak ya. Dengan siapa aja. Ya, istilahnya kalau di kantor atau di ruang kerja itu masalah tanggung jawab. Tapi kalau di luar dari kantor siapapun bisa bergabung, bisa menyapa gitu Pak ya. Karena bagi saya gini sebenarnya perbedaan saya dengan teman-teman.
katakanlah Iya. dengan siapapun juga ketika saya di kantor itu perbedaannya hanya pada urusan tugas, tanggung jawab. Di luar itu kita sama aja. Oh, Makanya saya dengan siapapun juga ngobrol dengan siapa enak aja, karena saya tidak membawa jabatan dalam hubungan interpersonal. oh. Segan tapi tetap dihormati gitu, Pak. Nah itu terserah monggo. Itu terserah orang yang menilai, Pak. Ya. Betul, Pak. Memang juga ada yang istilah bilang begini, perjalanannya, perjuangannya dari nol seperti apa, seperti orang-orang sekarang ini, bahkan banyak orang-orang yang artis-artis itu yang ya instan lah, Pak. Instan dalam arti ya tiba-tiba kaya, tiba-tiba viral gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Ya dimasukin jeruji besi, Pak. Ya itulah, kalau doa tanpa usaha itu bohong, usaha tanpa doa itu sombong. Begitu kata Pak Satrio, bukan kata saya. Iya. Lanjut Pak ya, untuk pertanyaan berikutnya Pak. Kira-kira nih nanti buat meneruskan tongkat kepemimpinan Bapak ini, apa sih pesan-pesan untuk staf Barenbang untuk meneruskan tongkat kepemimpinan Bapak selanjutnya nanti di Barenbang? Ketika mungkin Bapak sudah purna tugas gitu Pak. Saya terus terang 2 tahun belakangan di Barenbang ini saya cukup bersyukur karena saya sudah bisa merangkul teman-teman Barenbang bahwa Barenbang itu penting. Barenbang itu penting Pak ya? Barenbang penting. Kalau kita tidak berpikir penting, Barenbang tidak penting. Tidak penting. Makanya saya selalu mengajak teman-teman agar selalu berpikir besar, melaksanakan kegiatan yang besar agar Barenbang besar. Tanpa kita menganggap Barenbang besar, Barenbang tidak akan besar. Makanya ketika pertama kali saya masuk Barenbang, saya minta apa sih grand design Barenbang sampai 2024. Barenbang itu seperti apa nanti 2024. Di situ di breakdown tahunan kegiatan yang berkesinambungan. Sehingga kita tahu, Barenbang itu nantinya 2024 akan seperti ini. Nah ini terbukti ketika awal saya masuk, Barenbang itu anggarannya 91 miliar, sekarang sudah mencapai 272 miliar, 3 kali lipat. Wah, fantastis. Itu pas. Dan mudah-mudahan ke depan lebih naik lagi Pak ya. Naik lagi. Oh, mantap sekali. Berarti ini saya menginginkan bahwa Barenbang ini diakui keberadaannya, diakui perannya oleh seluruh unit eselon 1 di Kementerian Ketenagakerjaan. Memang selama ini menurut Bapak Barenbang itu seperti apa sih Pak? Yang sebelum Bapak menjabat di kepala badan ini. Ya sebenarnya juga gini ya, anggapan unit lain Barenbang itu sepertinya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Karena apa? Unit-unit lain juga tidak salah menganggap Barenbang itu biasa-biasa aja menurut saya. Ya. Karena kita yang di Barenbang itu juga tidak merasa hebat. Kita tidak merasa penting. Kita merasa peran kita kan peran pinggiran itu. Nah saya menginginkan teman-teman ini kita itu adalah garda terdepan untuk Kementerian Ketenagakerjaan. Ya memang kan Barenbang lebih condong tidak langsung terjun ke masyarakat pelayanan betul. Ya. Cuman istilahnya kita Barenbang itu dari internal gitu Pak, secara ini pelayanan lah Pak ya, dari sistem mungkin aplikasinya, dari sistem infrastrukturnya seperti itu kurang lebih Pak ya. Beda lagi mungkin kayak di Binalatas, di PHI Jamsos itu kan langsung memang terjun ke masyarakat. Berarti memang saat ini juga Barenbang tidak bisa dipandang sebelah mata Pak ya? Oh nggak bisa, kalau sebelah mata kan nggak enak mandang. Oh iya, betul juga Pak, harus 2 mata Pak ya. Harus 2 mata dong. Pak Satrio ini suka bercanda juga Pak. Kalau begini, ya nggak enak Pak. Barenbang saat ini tidak bisa dianggap remeh, bukan dipandang sebelah mata. Nanti dipelesetin lagi sama Pak Satrio. Sangat membantu dalam menopang di Kementerian Ketenagakerjaan ini, khususnya di kayak seperti pelayanan, di infrastruktur gitu Pak ya. Ya, karena gini, ada 3 fungsi Barenbang yang 3 fungsi yang kita laksanakan. Pertama adalah Barenbang mengelola pusat perencanaan tenaga kerja. Oke, baik. Yang namanya pembangunan ketenagakerjaan harus dimulai dari perencanaan tenaga kerja. Oleh karena itu saya menginginkan ada penguatan perencanaan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Barenbang. Yang kedua, apapun yang kita lakukan harus melalui kajian-kajian yang objektif, rasional dan sebagainya. Sehingga saya menginginkan hasil kajian dari Barenbang itu nanti digunakan oleh unit teknis untuk menyusun seluruh kegiatan. Dan tentunya semua kegiatan itu akan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan diakselerasi
pemanfaatan sistem informasi. Dan ini tentu saja karena saya juga didukung oleh teman-teman yang mempunyai visi yang sama dengan saya ya. Iya. Ingin menjadikan Barinbang itu adalah mempunyai peranan yang besar, peranan penting di Kementerian Ketenagakerjaan. Baik Pak. Luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat Bapak ini yang sudah memimpin di Barenbang ini sehingga Barenbang tidak bisa dianggap atau dipandang sebelah mata ya Pak ya. Harus dua pandangan, betul. Dan memang Barenbang itu sangat penting di Kementerian Ketenagakerjaan itu sendiri Pak ya, organisasi atau lembaga. Tapi kalau untuk perorangan, istilahnya begini Pak, kalau menurut saya adalah baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang baik. Tapi lebih penting jadi orang baik. Ya, ada satu betul, pengalaman yang harus kita jadikan jadikan rujukan. Rujukan. Tahun 2000-an itu orang menggunakan HP Samsung itu malu. Samsung malu? Samsung malu. Oh, karena pada saat itu Pak? orang menggunakan Nokia, menggunakan Siemens atau Ericsson. Ya. Samsung itu nggak dipandang sebelah mata tadi. Apa karena merek TV atau gimana? Bukan. Tetapi karena Samsung itu melakukan riset and development-nya. Jadi Barenbangnya Korea sana itu bekerja dengan baik. Sekarang boleh dikatakan siapa sih yang menggunakan HP Samsung? Oh ya. Iya, betul. Sekarang Samsung bisa melipas Nokia, melipas Siemens, bahkan dulu sempat BlackBerry ya kita lipas. BlackBerry, semua. betul. Dilipas oleh Samsung semua. Karena itu peran dari Barenbangnya Korea. Oh, Barenbangnya Samsung. Barenbangnya Samsung ya. Jadi ada andil di sana, Iya. sehingga Samsung itu bisa menyabet kompetitornya Pak ya. Oh. Ada 3 dari suatu organisasi yang organisasi atau negara yang mau besar bisa menjadi maju itu 3 hal. Ya. Pertama ada riset dan development. Jadi Barenbangnya itu harus kuat. Kedua SDM-nya kuat. Ketiga bagaimana kita mensosialisasikan seluruh hasil kegiatan pada masyarakat. Tanpa 3 hal ini kita tidak akan menjadi besar. Tidak bisa Pak ya. Jadi salah satunya adalah Barenbangnya tadi. Barenbangnya tadi harus berperan di situ Iya. Pak ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Pak Satrio. Nah ini Pak ada pertanyaan dari netizen Pak ya. Ya, tolong dong Pak ceritakan waktu Bapak pertama kali naik KRL Pak. Nah itu gimana Pak? Saya juga belum dengar Pak sampai sekarang tuh. Naik KRL kebetulan dulu saya punya satu tim ya. Satu tim. Tim yang selalu naik berangkat kantor pulang kantor naik KRL. Iya. Saya dengan Pak Tono, Oh. Pak Dirjen Bina Penta, Bu Retno termasuk, dan beberapa teman yang lain. Berarti Bapak memang pernah naik KRL ya? Iya. Oh, luar biasa. Karena saya dulu pernah tinggal di Bojonggede. Oh gitu. Ya, dari Bojonggede itu kalau pada saat itu saya mau bawa mobil, nggak kuat dulu bensin. Gak kuat Karena masih pegawai. Gitulah. Nah, akhirnya kita rame-rame naik KRL. Selalu janjian berangkat barengan di gerbong yang itu juga. Iya. Oh, jadi Asik ketemunya juga. di gerbong itu. Di gerbong itu juga. Kak, jangan dibayangkan kereta KRL dulu seperti kereta sekarang. Dulu kalau sudah naik kita mau pindah kaki aja susah. Oh iya. Karena begitu luar biasa ini. Betul ya. Tapi itulah moda transportasi yang paling rasional, paling memungkinkan kita gunakan. Iya. Itu memang selain transportasi yang bisa mengangkut orang banyak Ya. dan juga masih murah saat Masih itu Pak ya. murah sekali. Iya, karena walaupun di sini sekarang udah ada media-media online ya. Nanti kapan-kapan nggak tahu tahun berapa bisa aja kereta online Pak. Kereta gantung maksudnya Pak. Jadi ada cerita unik sendiri ya dari Pak Satrio tentang naik KRL ya Pak ya saat itu. Dan pernah ngalami rumah di Bojonggede. Oh, terus rumah yang di Bojonggede sekarang sudah dijual. Sudah dijual. Oh, saya pikir buat investasi Pak. Wah, nggak dijual. Enggak ya. Ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Kan kalau orang ada pesan-pesan bentuk kalimat itu sudah biasa Pak. Nah, saya ingin bertanya, satu kata untuk Barenbang itu apa Pak? Kalau misalkan menyampaikan kalimat itu sudah biasa. Kalau satu kata untuk Barenbang, biasanya ada tuh yang dipakai untuk slogan. Slogan itu apa Pak? Barenbang, uhui. Wah, tepuk tangan dulu.
Barembang, iya itu satu kata maknanya luar biasa Pak ya. Luar biasa, Bang. Dalam arti Mewakili kata-kata yang bagus semua, Bang. mewakili semua Pak. Wah, iya. Semangat, terus juga harus lebih giat, Lebih disiplin, penting, lebih besar, Bang. berprestasi semua. Itu mencakup, itu versi Pak Satrio. Tapi memang luar biasa dengan slogan-slogan itu. Contohnya kayak kemarin lomba senam K3 itu yang diadakan oleh dari K3 Binwas Naker, itu juara 1 ya Pak ya, juara bertahan Pak ya. Bertahan. Luar biasa. Berturut-turut kita. 2 tahun berturut-turut Pak, itu yang sangat sulit dipertahankan Pak. Kalau orang untuk menjadi juara 1 itu sudah biasa, tapi kalau mempertahankan lebih sulit. juara itu sulit Tapi sekali Pak. tahun depan kita harus bisa bertahan. Tetap juara 1. Hat-trick dong Pak. Ya dong. Luar biasa. Mantap sekali Pak. Jadi terakhir kali sebelum tutup, ini ngopi udah keburu dingin Pak. Kita kopi lagi Pak ya. Yang bikin pahit juga nih ya. Ya, emang saya nggak suka gula Pak, mohon maaf. Jadi seperti kalau baja lebih kuat dari tembaga, kalau besi lebih kuat dari peniti. Kalau kerja dengan sebaik-baiknya, maka prestasi akan mengikuti. Nah, mantap. Nah, contohnya seperti Pak Satrio ini. Jangan lihat saat yang sekarang, tapi lihat bagaimana perjalanannya, bagaimana perjuangannya dari nol. Semua itu nggak ada yang instan, hanya Indomie yang instan ya. Iya. Bagi saya, orang sukses, orang berhasil tanpa kerja keras nonsen. Nonsen, mantap sekali. Jadi harus ada kerja kerasnya Pak ya, luar biasa. Ya, saya mengharapkan aja teman-teman Barembang tetap solid, tetap kompak, agar Barembang ke depan itu menjadi lebih besar dibanding sekarang. Dan harus menjadi lebih besar. Harus menjadi lebih besar dari yang sekarang. Kalau bisa lebih dari apa yang Bapak sudah pimpin selama betul. ini. Harus. Itu lebih bagus lagi Pak. Baik, terima kasih banyak Pak ya. Karena dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup menjadi terarah. Mantap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk hadir di acara Bimbang Show yang acaranya belum tentu minggu sekali, belum tentu sebulan sekali. Nggak tahu kapan, seenaknya. Ini cuma 1 kali aja. 1 kali aja. Iya, luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak. Sebelumnya saya ucapkan lagi. ya. Ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.